Jadi aku sebenarnya pengen menjelaskan secara singkat aja, pendek lah ya. Kalau ditanya sejak kapan, udah tahu ini tuh udah lebih lama dari 4-5 tahun yang lalu, udah tahu dari dulu. Tapi kepikirannya itu sekitar 4-5 tahun yang lalu, 4 tahunan lah ya, 2017, 2016 lebih ya. Tapi baru benar-benar pengen ngelakuinnya itu sekitar 2017 akhir menuju 18. Tapi karena sibuk, oke, 2019. Karena sibuk, maunya 2020. Karena sibuk, bukan sibuk lagi sih, karena pandemi tidak bisa keluar negeri, ya udah akhirnya diurungkanlah niatnya. Ternyata sebenarnya di Indonesia ternyata ada gitu. Jadi aku pikir, lah ngapain gua jauh-jauh keluar negeri, ternyata di Indonesia juga ada dan bisa dilakukan. Jadi ya udah aku lakukan freeze egg ini atau pembukaan sel telur itu di Indonesia tahun lalu gitu. Tapi karena kesibukan sih, kesibukan dan bener-bener karena kan ngebayanginnya itu prosesnya itu kan bukan sehari 2 hari, prosesnya itu cukup lama karena kita harus ada penyuntikan hormon supaya telurnya matang dan telurnya bagus, baik, jadi baru bisa diangkat telurnya. Jadi karena prosesnya panjang, aku tuh kepikiran tuh at least aku harus mengosongkan jadwal seminggu, minimal 2 minggu lah. Kalau keluar negeri kan pasti kan harus bolak-balik kan, ada tes darah, ada ketemu dokter segala macam. Nah itu nggak nggak pernah ada waktu untuk bisa ngosongin waktu sekitar 2-3 minggu lah. Akhirnya karena terus dapat tawaran kerjaan yang menarik, akhirnya ya udah ntar dulu. Lagian waktu itu berpikir kayak ya udah ntar dulu deh gitu. Kan waktu itu sempat nggak punya pasangan, jadi nggak pikir gimana gitu. Oh ya udahlah ntar aja gitu. Sebenarnya ini udah lama. Ini sebenarnya ya mungkin aku nggak tahu, don't quote me ya, mungkin ini kan sebenarnya lebih kayak proses IVF ya, proses IVF, tapi sel telurnya diangkat. Kalau IVF langsung dimasukkan lagi setelah dibuahi, dimasukkan lagi ke rahim. Kalau aku kan nggak ada proses itu, jadi sel telurnya diambil, dibekukan sampai dia siap dibuahi dan siap dimasukkan kembali. Jadi begitu gitu loh. Kalau aku prosesnya cuma diambil, dibekukan sampai nunggu punya pasangan dan menikah di Jakarta. Dan tahun lalu sekitar bulan apa ya? Pertengahan ya. April, Mei, ya pertengahan lah, sebelum Agustus lah, sebelum juga pertengahan tahun lalu. Kalau ragu sih enggak, aku rasa enggak ragu sama sekali, karena kenapa? Ini salah satu solusi terbaik buat perempuan-perempuan yang merasa khawatir, karena bagaimanapun juga kan perempuan itu setiap bertambahnya umur, sel telur yang dihasilkan tuh selalu berkurang. Jadi makanya dia akan berhenti tidak menghasilkan sel telur sampai akhirnya menopause. Nah itu makanya, jadi mumpung masih muda, masih sehat, tidak ada salahnya punya alternatif ini. Sebenarnya lebih kayak sebelum hujan kita siap payung aja sih. Ini tindakan preventif aja. Apalagi sangat dianjurkan orang yang memiliki memiliki masalah kesehatan. Let's say misalkan seorang perempuan memiliki masalah kesehatan yang mengharuskan dia, mungkin dia harus kemo, mungkin dia harus operasi, atau mungkin harus hal yang medis lah, yang aku nggak bisa sebutin satu-satu, mungkin dokter yang lebih kompeten gitu. Daripada sel telurnya kenapa-napa, resiko memiliki anaknya lebih kecil, mendingan sebelum yang paling common adalah sebelum kemo lah, atau sebelum operasi atau apa, diambil dulu, disimpan yang terbaiknya. One day kalau dia udah sembuh, dia udah fisiknya udah kuat lagi, dia ingin memiliki anak tuh bisa dipakai lagi gitu sih. Nah satu lagi, karena ada teknologi ini, buat aku gunakan. Kenapa? Karena sampai saat ini aku belum menikah dan usia bertambah. Dan one day aku juga masih pengen punya keluarga, one day aku masih pengen punya anak. Jadi mumpung masih muda dan masih bagus sel telurnya, aku ambil dan bekukan. Tapi not necessarily aku one day harus pakai yang udah aku simpen. Siapa tahu mau besok, mau bulan depan, mau tahun depan ternyata aku menikah dan ternyata masih bagus, ya udah itu nggak usah dipakai, ya normal aja gitu. Tapi ini sebenarnya lebih kepada, kan aku nggak tahu nih jodoh aku nih kapan nih, nggak tahu aku kapan bisa benar-benar berkeluarga dan memiliki anak. Nah siapa tahu kalau bulan depan ya syukur-syukur nggak perlu dipakai nih telur. Kalau misalkan 5 tahun lagi, artinya kan reproduksi aku sel telurnya kan semakin menurun. Nah ini aku punya nih cadangan yang masih bagus gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ aja sih. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan hal-hal yang gimana-gimana. Ini tuh sebenarnya bukan sesuatu hal yang heboh yang orang tuh kayak wah apa itu ini itu, enggak. Ini tuh simple banget.
simple banget, dan ini tuh tidak ada sesuatu yang menyalahi aturan atau menyalahi apa, enggak. Ini tuh simple banget. Cuma mungkin karena di Indonesia tuh kadang-kadang nggak awam ya gitu. Jadi merasa ini apa sih gitu. Kalau di Amerika, di Eropa ini udah sangat common, karena mungkin banyak perempuan yang ingin menunda kehamilan karena masalah karir, masalah pilihan, atau belum dapatkan pasangan yang tepat. Itu option buat mereka untuk menjaga fertility mereka lah gitu. Jadi sebenarnya buat aku ya siapa sih yang mau telat menikah gitu. Tapi kan ada perempuan-perempuan yang mengalami hal seperti ini. Dengan adanya ini bisa menjadi jawaban dan solusi juga gitu. Bisa lama sih, bisa lama, bisa bahkan sampai puluhan tahun ya. Ya tergantung, kan disimpannya dibekuin, jadi benar-benar dibekuin. Ya mungkin itu yang tahu pihak inilah ya. Yang pasti yang aku tahu bisa lama banget gitu. Jadi gini, ini kan juga tricky banget ya. Kalau diambil, dokter sih menyarankan minimal 20, minimal. Jadi syukur-syukur kalau lebih muda, sekali ambil tuh bisa banyak puluhan. Tapi kemarin aku tindakan yang pertama aku cuma dapat 15. Sebenarnya harus dilakukan tindakan lagi supaya diambil lagi minimal 20. Jadi kalau kemarin 15, aku harus melakukan satu kali tindakan lagi. Syukur-syukur dapat 15 lagi, jadi aku 30 misalkan gitu. Nah dari 30 itu belum tentu semuanya bagus. Kenapa? Makanya harus banyak. Belum tentu semuanya bagus, bisa semuanya jelek. Bisa juga semuanya jelek, bisa cuma 2 yang bagus, bisa cuma 1 yang bagus, atau bahkan bisa banyak banget yang bagus. Jadi makanya dianjurkan untuk minimal punya 20 yang disimpan gitu. Jadi ya oke, mudah-mudahan ya sedikit menjawab rasa penasaran. Aku bukan expert, jadi mungkin kalau aku ada salah-salah penjelasan atau ada salah informasi yang aku sampaikan, aku disclaimer, ini menurut pengalaman aku dan pengetahuan aku. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih jelas, pengen tahu lebih detail lagi, mungkin bisa ke Objin terdekat untuk mendapatkan penjelasan terbaik, atau rumah sakit juga yang memiliki treatment inilah gitu. Dan aku rasa banyak di Google sekarang informasi-informasi ini udah banyak banget. Jadi sebelum kalian salah kaprah, kalian salah persepsi, salah pemikiran, dan salah informasi, jadi cari informasi sebanyak-banyaknya. Ini apa sih gitu. Dan yang pasti ini tuh bukan sesuatu yang heboh yang seperti kalian pikirkan, karena media pasti kan mengheboh-hebohkan gitu. Ini karena tidak common aja di Indonesia. Mungkin sebenarnya common, banyak sudah melakukannya, tapi kan yang ke-expose baru aku nih gitu. Jadi kesannya kayaknya sesuatu yang baru, padahal enggak. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendapatkan informasi yang baik dan jelas, dan bisa menambah wawasan dan juga ilmu. So thank you for watching, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. So thank you, love, see you next time.